warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri dengan NIM 24134036. Di sini saya akan membahas tentang pengertian anuitas. Apa itu anuitas? Dikutip dari laman Sikapi Uangmu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dijelaskan bunga anuitas adalah metode perhitungan bunga yang mengatur jumlah angsuran pokok ditambah dengan bunga angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Misalnya, kamu memiliki tenor pinjaman selama setahun yang dibayar per bulan. Ketika kamu membayar angsuran bulanan, sebagian uangmu dipakai untuk membayar bagian pokok pinjaman, sedangkan selebihnya ataupun sisanya digunakan untuk membayar bunga. Setelah pembayaran dilakukan, sisa pinjaman berkurang, sehingga bunga yang dibayarkan pada bulan berikutnya sedikit berkurang. Sementara bagian untuk membayar pokok bertambah. Bunga anuitas ini biasanya digunakan untuk jenis pinjaman KPR ataupun kredit investasi yang berjangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ilham Ramadan dengan NIM 24134033 dari kelompok 1. Setelah materi pertama yang telah diterangkan oleh teman saya yaitu Asri terkait dengan pengertian anuitas, selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang jenis-jenis anuitas. Di dalam dunia perbankan terdapat 4 jenis anuitas, yaitu yang pertama adalah anuitas biasa. Anuitas ini adalah anuitas yang paling umum digunakan di perbankan, yaitu pembayaran dilakukan setelah kredit atau investasi selesai. Contohnya adalah pembayaran hipotek. Yang kedua adalah anuitas jatuh tempo. Berbeda dengan anuitas biasa, pembayaran dilakukan pada awal periode. Contohnya pembayaran premi asuransi. Yang ketiga adalah anuitas tangguhan. Anuitas tangguhan adalah kombinasi dari anuitas biasa dan jatuh tempo dengan pencairan yang memiliki jatuh tempo pendek. Contohnya pembayaran bunga deposito yang bisa dilakukan di tengah periode. Yang terakhir adalah anuitas langsung. Pembayaran dilakukan secara rutin dengan jumlah yang tetap. Contohnya pembayaran mobil menggunakan kredit. Baiklah, itu materi tentang jenis-jenis anuitas yang telah saya terangkan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Haura Firdia dengan NIM 24134042. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan anuitas. Anuitas sering digunakan dalam konteks pinjaman dan investasi. Anuitas memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah pembayaran yang stabil. Artinya, anuitas memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran dengan jumlah yang tetap setiap bulannya. Hal ini memungkinkan perencanaan keuangan karena nasabah dapat memastikan pengeluaran bulanan mereka tidak berubah, sehingga cash flow lebih terkelola. Kelebihan anuitas yang kedua adalah memudahkan perhitungan angsuran. Dengan anuitas, perhitungan bunga dan pokok menjadi lebih jelas dan adil. Meskipun bunga lebih besar di awal periode, nasabah dapat melihat bagaimana proporsi cicilan pokok meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Kelebihan yang ketiga, mengurangi resiko pembayaran yang meningkat. Anuitas dapat mengurangi resiko bagi debitur dari kenaikan bunga. Jika suku bunga naik, angsuran tetap tidak akan berubah, sehingga debitur tidak perlu khawatir tentang lonjakan pembayaran di masa mendatang. Selanjutnya, kelebihan anuitas yang keempat, fleksibilitas dalam investasi. Fleksibilitas dalam investasi ini digunakan dalam produk investasi dan asuransi, di mana pemegang polis dapat memilih kapan akan mencairkan anuitas mereka setelah pensiun atau pada waktu tertentu. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam manajemen keuangan jangka panjang. Kelebihan anuitas yang terakhir adalah transparansi dalam pembayaran. Nasabah dapat dengan mudah memahami bagaimana pembayaran mereka dibagi antara bunga dan pokok, serta bagaimana sisa utang berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini memberikan transparansi dalam proses pembayaran. Dan itu saja kelebihan-kelebihan anuitas yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inas Surandi Setinja dengan NIM 24134043. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kekurangan dari anuitas. Yang pertama, total pembayaran lebih banyak. Total pembayaran bunga selama masa pinjaman bisa lebih tinggi.
Yang kedua, kurang fleksibel. Pada anuitas kita mungkin tidak bisa mengubah jumlah pembayaran bulanan karena pembayaran anuitas adalah jumlah yang tetap. Yang ketiga, tidak mendukung pembayaran awal yang lebih besar. Jika ingin membayar lebih banyak pada awal pinjaman, bunga anuitas mungkin tidak mendukung strategi ini karena sebagian besar pembayaran awal digunakan untuk membayar bunga. Bunga anuitas juga ini banyak merugikan peminjam, terlebih jika peminjam ingin melunasi utangnya, karena di awal komposisi cicilan lebih banyak dibayarkan untuk bunga, utang pokok tidak berkurang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nabila Fazrianti dengan NIM 24134010. Saya akan menjelaskan rumus tentang anuitas. Rumus bunga anuitas. SP kali I kali 30/360. SP adalah saldo pokok pinjaman pada bulan sebelumnya. I adalah suku bunga tabungan. 30 adalah jumlah hari dalam sebulan, 360 adalah jumlah hari dalam setahun. Rumus kedua bunga anuitas. P kali I kali 1 tambah I pangkat T per 1 tambah I pangkat T kurang 1. P adalah jumlah pokok pinjaman, I adalah suku tabungan, T adalah tenor atau periode berlangsungnya kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Rifanila dengan NIM 24134130 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh anuitas. Salah satu rumus yang umum digunakan adalah bunga sama dengan SP kali I kali 30/360, yang dimana SP adalah saldo pokok pinjaman pada bulanan sebelumnya dan I adalah suku bunga tahunan, 30 adalah jumlah hari dalam satu bulan, 360 adalah jumlah hari dalam satu tahun. Contoh soalnya adalah organisasi A memiliki pinjaman yang akan segera dilunasi dengan menerapkan sistem anuitas. Jika besar angsuran Rp120.000 dan bunganya sebesar Rp300.000, maka anuitas pinjaman tersebut adalah anuitasnya adalah Rp120.000, bunganya Rp300.000. Anuitas adalah nilai konstan yang merupakan jumlah dari angsuran dan bunga. Angsuran bunga sama dengan anuitas tambah bunga sama dengan 120 tambah 300, sehingga anuitas pinjamannya adalah Rp420.000. Selanjutnya, contoh kedua adalah Sandi meminjam uang sebesar Rp50 juta dengan bunga 10% per tahun dan dicicil selama 5 tahun. Berapa besar cicilan yang harus dibayar setiap tahunnya? Yang pertama-tama, carilah jumlah bunga per tahun. 10% kali Rp50 juta sama dengan Rp5.000.000. Yang kedua, carilah jumlah cicilan setiap tahunnya. 50 juta tambah Rp5 juta per 5 tahun sama dengan Rp11 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.